Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Rosdiana. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dengan NIDN 07 20 08 8704. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan psikiatri. Adapun tujuan pemaparan ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu syarat mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Bukti dari Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada mata kuliah keperawatan psikiatri ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah keperawatan psikiatri ini adalah mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa semester 5. Untuk dosen pengajarnya sendiri terdiri dari 3 dosen, yaitu ada saya sendiri selaku koordinator mata kuliah, ada Bu Sirli dan Bu Wahid. Deskripsi mata kuliah keperawatan psikiatri ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa, recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga, penerapan terapi modalitas keperawatan. Asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus serta pada klien pengguna nafsa juga merupakan bahasan pada mata kuliah ini. Pengalaman mata kuliah ini akan berguna dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Adapun capaian pembelajarannya, setelah mengikuti mata kuliah keperawatan psikiatri ini, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami gangguan jiwa harga diri rendah, isolasi sosial, waham, halusinasi, perilaku kekerasan, resiko bunuh diri, dan defisit perawatan diri. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan perawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, korban pemerkosaan, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, dan anak jalanan. Mahasiswa mampu menganalisis konsep recovery dan supportive environment dalam perawatan klien gangguan jiwa. Mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa, profesional klinis, dan komunitas. Mahasiswa mampu menstimulasikan terapi modalitas. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan nafsa. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa harus mengikuti perkuliahan 1 semester dengan 16 pertemuan yang di dalamnya termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Delivery bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan dengan hybrid, saya akan melakukan 2 strategi, yaitu strategi yang pertama secara langsung dengan tatap muka di kelas dan di laboratorium. Secara tidak langsung menggunakan WhatsApp group yang dianggap mudah untuk melakukan interaksi atau diskusi, Google Classroom untuk menyampaikan tugas dan kuis, juga mengumpulkan tugas Google Form untuk melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Metode yang saya pakai ada beberapa, diantaranya adalah metode ceramah, karena butuh penjelasan terkait konsep-konsep keperawatan psikiatri. Metode diskusi, di mana mahasiswa dapat memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan. Role play, metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku berakting dari siswa, sehingga dengan peran yang telah ditentukan di mana mahasiswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antara manusia.
Demonstrasi cara proses pembelajaran dengan memperagakan kepada mahasiswa baik dalam bentuk tiruan ataupun sebenarnya. Biasanya demonstrasi ini saya lakukan pada saat pembelajaran di laboratorium. Assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Sebelumnya, sebelum perkuliahan dimulai, saya membuat kontrak pra perkuliahan terlebih dahulu, kemudian saya upload di setiap NG, Unitri, Sistem Informasi Akademik Terpadu, Universitas Tribuana Tunggadewi, menyampaikan kontrak perkuliahan yang telah ditetapkan bersama dengan mahasiswa tentunya, sehingga mahasiswa mengetahui komponen-komponen apa saja yang akan menentukan nilai pada mata kuliah ini. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, persentase-persentase penilaian, sehingga mahasiswa dapat melakukan strategi-strategi apa untuk mencapai nilai tertinggi. Adapun bobot nilai untuk mata kuliah keperawatan psikiatri terdiri dari UTS 25%, UAS 25%, tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, praktikum 20%. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan video pembelajaran di kelas dengan subtema asuhan keperawatan harga diri rendah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi ya. Ini tatap muka pertama ya. Kita mau belajar terkait submateri asuhan keperawatan harga diri rendah ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini dari gambar ini, apa yang kalian lihat? Anjing sama kucing. Anjing dan kucing. Coba menurut kalian apa sih makna dari gambar ini? Ya silakan teman-teman. Bibi silakan. Kucing itu nggak mau berbaur sama golongan anjing karena merasa dirinya kecil. Oke, kucingnya merasa dirinya kecil. Mungkin ada lagi? Jadi silakan. Kalau bagi saya mungkin kucing itu dia percaya diri bahkan berani lewat di depan anjing yang lebih besar dari itu. Oke, berarti dia punya apa namanya? Berani ya. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi? Silakan. Kata saya, kucing itu dia merasa diri pada melihat anjing itu tidak sama dengan orang lain, jadi merasa lain dari itu. Merasa yang lain ya. Oke. Berarti menurut kalian si kucing ini punya harga diri rendah atau tinggi? Tinggi. Kalau saya, Kenapa yang tinggi angkat tangan? Yang tinggi angkat tangan. kalau saya lihat berharga dirinya tinggi karena kalau dari pandangan kita secara umum kucing itu takut sama anjing, tapi dia berani melewati gerombolan anjing di depan mereka. Yang mengatakan tadi rendah siapa? Angkat tangan. Tadi rendah. Jadi kenapa? Mungkin bisa menyangga. Ya, karena dia menghindari dari gerombolan anjing. Karena kita lihat juga anjing itu juga tetap menatap si kucing, jadi dia merasa diawasi juga. Makanya dia kan berdiri di situ. Mungkin ada lagi? Saya Silakan kamu, menurut kamu sesuai dengan Yadi atau Widi, tinggi atau rendah? rendah saya. Rendah. Kenapa kok rendah? Saya kenapa rendah karena kucing itu bukan melihat, justru membelakangi dan jadi menandakan dia harga diri rendah. Kalau dia harga diri tinggi katanya bergabung. Jadi kalau lihat kucing itu dia merasa kayak minder gitu ya, berarti ya. Karena dilihatin sama anjing yang sangat banyak, iya kan? Oke. Berarti harga diri rendahnya itu apa sih pengertian harga diri rendah kalau menurut kalian? Lebih lagi silakan. Individu yang merasa dia memikirkan diri negatif dan juga tidak berguna atau tidak memiliki hal-hal yang bisa membanggakan dirinya. Jadi dia hanya menilai dirinya itu negatif aja. Hanya menilai dirinya negatif. Apa di sini ada yang punya perasaan seperti itu? Mungkin siapa? Saya. Oke ya. Tapi jangan sampai mengalami gangguan ya. Oke. Jadi pemberian harga diri ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Harga diri adalah perasaan tidak berharga. Pada siapa? Dirinya sendiri. Benar ya tadi yang disampaikan oleh teman kita Widi ya, dia tidak berarti dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap siapa? Dirinya sendiri. Ya kan? Nah, ada juga yang mengatakan harga diri rendah kronik itu adalah merupakan evaluasi diri negatif yang berkepanjangan. Rendahnya sudah kronis. Ya kan? Ini sangat panjang sekali. Bisa nggak mengalami gangguan?
Bisa gangguan jiwa ya, jangan sampai ya. Oke. Ada juga yang mengatakan harga diri rendah yang panjang ini termasuk kondisi tidak sehat mental. Nah, karena jangka waktunya sangat panjang dan lama ya. Ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan ya, terutama dalam kesehatan jiwa tanpa kita sadari. Itu ya. Lalu apa tanda gejalanya? Pasien sulit untuk mengungkapkan tentang apa terutama? Hal negatif diri sendiri. Mungkin ada yang tahu hal negatif tentang dirinya sendiri apa misalnya? Merasa diri tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau biasanya mahasiswa melakukan sesuatu apa? Mengerjakan tugas. Pernah punya perasaan seperti itu? Pernah. Terus apa yang kalian lakukan? Ya, mekanisme copingnya kan sendiri-sendiri ya. Oke. Perasaan tidak mampu. Pernah merasa seperti itu? Pernah ya. Tapi jangan sampai ke arah kronis ya. Kalau sudah kronis berarti mengalami yang namanya adalah gangguan ya. Jangan sampai ya. Lalu pandangan hidup yang pesimis terhadap diri sendiri. Kemudian objektif. Apa? Produktivitasnya menurun. Maksudnya seperti apa produktivitas menurun? Tidak melakukan apa-apa aktivitas, main HP, tidur ya. Itu yang dilakukan ya. Apalagi? Bengong ya. Itu yang terjadi ya. Lalu tidak berani menatap bicara. Si kuning tadi. Belakang si anjing ya, hanya dirinya sendiri. Dia merasa nggak berani untuk melawan yang lain, merasa di kanan kirinya tadi apa? Yang apa tadi? Ya, seperti itu ya. Lebih banyak menundukkan kepala saat berinteraksi. Ya nggak? Iya. Nah, kayak gitu. Ya, tapi jangan sampai kalian ke arah yang kronis ya. Bicaranya lama deh, nada suara ya? Iya nggak? Ibu mau tanya, proses keperawatan, karena kita adalah topiknya asuhan keperawatan ya, berarti ada proses keperawatan. Proses keperawatan ada berapa? Ya, silakan dibagi. Pengajian itu nanti sekalian analisis data, kemudian perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi, kemudian perencanaan. Ada lagi? Yang ada? Kajian, Diagnosa keperawatan, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ini ya, pengkajian itu dilakukan dengan cara wawancara. Ya. Nah, menanyakan bagaimana pandangannya, penilaiannya tentang diri sendiri, ya. Apa upaya yang dilakukan untuk mencapai harapan? Ini adalah observasi, ya. Observasi berarti kita lihat apakah si pasien itu mengalami penurunan produktivitas. Caranya lama dengan suara lemah. Nah, diagnosanya apa berarti? Kronis. Kenapa kok kronis? Karena sudah berkepanjangan. Waktunya lebih dari 6 bulan. Tindakan keperawatannya ada berapa SP Mbak Tangan? ada 2. Apa aja? SP1, SP pasien, SP2, SP keluarga. Ada 2 ya. Ada strategi pelaksanaan kepada pasien dan ada strategi pelaksanaan kepada keluarga. Kenapa kok harus ada dua-duanya? Katakan ada yang bisa? Karena perkembangan dari pasien ini nggak akan lepas dari lingkungan keluarga juga. Kalau misalnya dari keluarga itu tidak mendukung, maka yang terjadi juga pasien nggak akan sembuh. Jadi dia bisa menambah traumanya dulu. Ada yang lain ya? Dewi mungkin? Kenapa? Karena dengan adanya dukungan dari keluarga, pasien tersebut yang mengalami harga diri rendah mungkin akan semakin membaik dengan dukungan keluarga atau lingkungannya. Makanya dilakukan strategi pelaksanaan kepada keluarga juga. Jadi memang harus ada 2 ya, pada pasien dan pada keluarga ya. Pasien tentunya untuk kesembuhannya si pasien sendiri, keluarga adalah sebagai apa? Pendukung.
Bisa nggak kalau hanya pada pasien aja? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena butuh dari support keluarga. Jadi butuh yang namanya adalah dua, yaitu pasien dan keluarga. Kita lihat ya strategi pelaksanaannya ya. Nah, jadi strategi pelaksanaannya itu yang pertama, SP pertama ini atau strategi pertama pada pasien yang pertama ini adalah mengidentifikasi tentang pandangan atau penilaian pasien tentang siapa? Lalu kemudian bantu pasien memilih. Jadi tadi kan di list ya apa kegiatan apa saja yang dia mampu dan dia merasa dirinya itu bisa melakukannya, ya kan? Dan dari beberapa itu dipilihlah berapa aktivitas. Oh ya, 1 aktivitas, 2 belum tentu dia bisa melakukan aktivitas. Ya. Lalu kemudian kita buat apa? Jadwal. Dimasukkan ke dalam jadwal. Ya. Lalu jangan lupa yang terakhir adalah berikan ujian. Ya, ada pasien-pasien yang mengalami harga diri rendah, perlu yang namanya adalah ujian. Biar kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Tingkat kepercayaan diri pasien juga bertambah. Ya, biar tingkat kepercayaan diri pasien bertambah dan dia mau melakukan apa? Aktivitasnya. Ya. Kan SP yang kedua, ya. SP yang kedua ini adalah mengevaluasi tanda dan gejala harga diri rendah. Berarti kan udah banyak daftarnya ya. Suruh pilih lagi. Yang kedua apa? Misalnya apa? Misalnya mengepel ya. Nah, berarti kemudian kita latihlah kegiatan yang kedua. Kita siapkan alat dan cara-caranya ya. Berarti kalau mengepel butuh apa aja? Berkala itu udah kegiatan kalian sehari-hari ya. Jadi kita latih ya untuk pasiennya itu untuk bagaimana cara untuk mengepel ya. Kemudian masukkan lagi ke dalam jadwal. Nanti jadwalnya ada berapa? 2. Yang SP1 tadi tentang apa? Menyapu. Terus yang kedua ada mengepel. Ya, berarti sudah ada berapa kegiatan? 2. Jangan lupa berikan apa? Ujian. Ya. Nah, SP yang ketiga kita evaluasi lagi tanda gejala harga diri rendahnya. Baik tadi ya di SP1 ataupun dari SP2 ya. Bantu lagi pasien untuk memilih kegiatan yang keberapa? Ketiga, tapi sudah nyapu, ngepel. Misalnya pilihan yang ketiga apa misalnya? Masak. Oke, ada yang masak cuci piring, boleh pilih yang mana ya? Oke, misalnya cuci piring, oke lanjut cuci piring ya. Nah, kemudian apalagi masing-masing ada 2 kali atau ada 2 kali per hari. Bukan 2 kali ya, karena nanti jangan dipaksakan ya. Nah, karena suasana moodnya pasien yang mengalami gangguan harga diri rendah atau gangguan jiwa ini ya berubah. Jangan dipaksa ya. Yang terakhir jangan lupa berikan ujian. SP yang keempat, kemudian ya bantu pasien memilih kegiatan yang keberapa? Keempat. Apa misalnya yang keempat? Masak. Ya oke. Tapi kalau masak harus kasih hati ya. Kemudian baru kita siapkan alat-alatnya. Alatnya itu apa saja? Itu kalian udah bisa lah ya. Lalu kemudian masukkan ke dalam saya. Yang terakhir berikan ujian. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita ke strategi pelaksanaan keluarga? Itu kan tadi berurutan SP1, SP2, SP3 sama SP4. Ketika pasien itu kan tadi dikatakan kalau moodnya itu berubah-ubah, mood swing, kadang mau kadang enggak. Ketika jadwalnya Bapak mau dalam evaluasi dia belum bisa melakukan sesuai dengan jadwalnya, apakah SP itu dijalankan dan kalau misalnya dijalankan terus itu butuh berapa lama sampai dia bisa menyelesaikan SP keempat? Ya, jadi ya kita tidak boleh memaksakan pasien ya. Dan SP itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi selesaikan dulu sampai SP itu berhasil. SP
satu selesai, apa namanya belum selesai, berarti ulang lagi besoknya lagi. Sulit nggak kira-kira? Sulit. Karena orang sehat dengan orang gangguan berbeda. SP terhadap pasien. Yang kedua ini adalah strategi pelaksanaan pada keluarga. Oke. Nah ini ya, yang SP pertama sama keluarga ini hampir sama dengan pasien ya, tapi bedanya ini adalah diberikan kepada siapa? Keluarga ya, hampir sama ya. Pertama adalah memilih berapa kegiatan tadi? Memilih yang pertama kegiatan ya. Jadi kalau tadi adalah makanya yang pada keluarga adalah menjelaskan ya pada pasiennya. Kalau ini sekarang pada keluarganya ngapain? Berdiskusi ya, diskusi tentang apa? Tentang pengertiannya, dari rendah, gejalanya, ya kan? Kemudian melatih keluarga memberikan tanggung jawab terhadap pilihannya. Pilihannya siapa tadi? Pasien. Pilihan pasien terhadap aktivitas yang pemilihan yang pertama. Aktivitas yang dimiliki oleh keluarga yang pertama. Kemudian apa lagi? Memberikan bimbingan pada siapa? Pada keluarga ya terhadap kondisinya si pasien. Ya. Lalu kemudian sama yang kedua ngapain? Yang pertama mengevaluasi ya. Evaluasi apa? Kemampuan keluarga tentang mengidentifikasi apa? Gejala diri. Oke. Kemudian validasi kemampuan keluarga. Bisa nggak jawab? Evaluasi manfaat yang dirasakan keluarga juga ya. Lalu apa namanya bersama keluarga melatih pasien melakukan kegiatan yang berapa? Yang kedua. Tadi kedua apa? Aku masih ingat ya berarti ya. Oke. Lalu kemudian yang ketiga ya mengevaluasi lagi ya kan? Evaluasi ya. Kemampuan keluarga dia bisa nggak mengidentifikasi apa namanya gejala dari kendala pasien itu tadi ya. Kemudian setelah melakukan intervensi melakukan apa? Implementasi. Kalau implementasi berarti ngapain? Melaksanakan apa? Melaksanakan dari strategi pelaksanaan. Kemudian yang terakhir apa? Ya jelas ya berarti ya mulai proses asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Ada yang ditanyakan silakan. Ya silakan Puji. Kan berarti ketika kita melakukan asuhan keperawatan itu kan dijalankan oleh dua aspek, pasien sama keluarganya. Nah di keluarga itu kan juga nggak cuma satu orang aja kan, bisa jadi di keluarga itu ada 2, 3 atau lebih. Kalau dalam satu keluarga itu yang berkontribusi tidak semuanya. Ada kan kita tahu bahwa masalah keperawatan jiwa itu beberapa orang masih menganggap hal ini bukan hal yang serius. Nah, untuk supaya kalau misalnya nggak semuanya ini mau berkontribusi, maka apa yang harus kita lakukan? Menjalankan SP dengan yang mau saja atau yang nggak mau ini tetap harus kita beri pengertian supaya mau menjalankan. Pertanyaan bagus ya, karena memang di dalam keluarga itu nggak semuanya ikut berkontribusi ya. Jadi apa yang dilakukan? Ambil salah satu yang keluarga yang paling dekat dengan pasien. Ya. Karena setelah kita memberikan trust pada satu orang, biasanya dalam satu keluarga pasti kita dekat dengan seseorang. Entah itu ibu, entah itu ayah, ya kan, ataupun kakak. Ya. Nah, bagaimana caranya kita berikan edukasi terlebih dahulu kepada yang paling dekat tersebut ya, kemudian setelah itu setelah kita berikan pengertiannya, ada gejalanya, kegiatan apa yang dilakukan, baru nanti si ibu ini akan menyampaikan pada anggota keluarganya. Tapi yang harus diberikan terlebih dahulu adalah siapa? Yang paling dekat dengan pasien. Itu ya, mungkin ya, Widi ya. Kalau sudah pas, kita langsung kita coba role ya, untuk kita coba yang SP pertama ya. Ya, hari ini kebetulan apa namanya Widi sama Yadi mau meroleplaykan asuhan perawatan SP strategi pelaksanaan yang pertama ya. Oke, silakan nanti mau ditanggapi ya. Apakah ada kekurangan atau ada apa namanya yang kurang pas? Nanti teman-teman yang lain ditanggapin ya. Oke, kita lihat roleplaynya Widi sama Yadi silakan. Mas Yadi.
Mas Yadi, perkenalkan, saya perawat gigi. Insya Allah akan ngobrol sebentar sama Mas Yadi. Mau ya? Hari ini kita akan ngobrol dulu kira-kira 10 menit. Mas Yadi mau nggak ngobrol sama saya 10 menit di sini atau mungkin di tempat lain? Di sini. Di sini kita ngobrol 10 menit ya, Mas. Mas Yadi, gimana perasaannya hari ini? Masih kurang baik, Mbak. Kenapa kurang baiknya? Soalnya tadi di kelas saya diajak terus sama teman-teman. Oh, diajak sama teman-temannya. Mas Yadi diajak karena apa? Soalnya di mata kerja saya Oh, di mata kuliah itu yang jelek. Mas Yadi ada mata kuliah yang jelek itu yang nggak disukai. Mata kuliah apa? kuliah matematika. Oke, kalau Mas Yadi nggak suka mata kuliah matematika, ada nggak mata kuliah yang Mas Yadi suka, paling suka? Perawatan jiwa Mas Yadi sukanya. Nah, kalau gitu kita fokus untuk belajar ke perawatan jiwa aja. Mas Yadi suka kegiatan apa? Membaca, mendengarkan, atau menonton? Baca buku suka. Kalau gitu gimana kalau kita membaca buku tentang keperawatan jiwa? Oke ya, kita baca buku tentang keperawatan jiwa. Mas, kebetulan saya bawa buku ini jurnal mengenai keperawatan jiwa. Insya Allah Mas Yadi akan suka. Jadi nanti mungkin kita akan baca jam 7 sama jam 5 sore. Coba Mas Yadi lihat, Mas Yadi suka nggak sama bukunya? Suka ya. Jadi nanti Mas Yadi dibaca aja bukunya. Mungkin 1 lembar 2 lembar dulu nggak apa-apa, setiap jam 7 sama jam 5 sore. Gitu ya. Kalau gitu, Mas, ini aku bikinin jadwal. Nanti di sini saya bikinkan jadwal dalam 1 minggu, Senin sampai dengan Minggu. Nanti setiap jam 7 dan jam 5. Kalau Mas Yadi jam 7 sudah membaca buku, mau 1 lembar, 2 lembar aja nggak apa-apa, nanti dicentang di sini. Terus jam 5 Mas Yadi baca buku, dicentang lagi. Jadi setiap melakukan kegiatan, Mas Yadi bisa mencetak. Nanti kalau penuh itu akan menjadi paling hebat banget buat Mas Yadi, karena Mas Yadi bisa menyelesaikan membaca buku ini dalam 1 minggu. Ini caranya silakan dipakai. Nanti saya akan minta lagi ya, karena saya lihat apa yang ditulis Mas Yadi sudah ya apa betul. Oke Mas, kalau gitu kita akan ketemu lagi. Mau ketemu seminggu lagi nggak? Minggu depan sama saya. Nanti kita ngobrol lagi. Ya, nanti berarti saya akan diajak lagi juga di minggu depan. Oke, selamat pagi Mas Yadi. Kita ketemu minggu depan ya. Jadi kita berikan tepuk tangan. Kira-kira tadi yang disampaikan P-nya Widi sama Yadi, apa yang kurang? Silakan ada kan? Berhubung tadi ini kan ada jeda waktu dalam 1 minggu ya Pak, dan Pak Presiden belum melaksanakan seperti dibaca. Jadi mungkin ujian yang disampaikan. Pujian ya, tadi berarti memang kurang pujiannya ya. Oke, mungkin ada lagi? Ya silakan Firma. Mungkin pada saat setelah diberikan buku, mungkin ditanyakan kepada pasiennya mungkin mau membaca bukunya di taman atau di tempat Ya tadi lupa ya, nggak ada tempatnya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi dari sini? Ya silakan. Mungkin setelah dibantu pasiennya memilih daftar kegiatan itu, selanjutnya itu memasukkan daftar kegiatan yang menjadi pasien tersebut ke daftar kegiatan. Kemudian kita latih pasiennya. Setelah dilatih, lalu masuk ke jadwal dan berikan ujian. Oke, jadi tadi belum mencoba 1 kali ya, apa ya? Oke, tapi overall udah bagus ya. Semoga nanti kalian bisa mempraktekannya ya. Nanti kita lanjutkan di laboratorium ya. Oke, terima kasih untuk mata kuliah hari ini ya. Tatap muka pertama ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.